Hai Sobat Mantap, ketemu lagi kita di Oksidasi, obrolan seputar standar dan regulasi bersama saya Yurita Amaria. Nah, kita masih dalam suasana tahun baru 2025. Oksidasi kali ini sangat spesial dan berbeda dari oksidasi sebelumnya. Karena saat ini telah hadir bersama saya Ibu Direktur Standarisasi OTSKK, Ibu Dian Putri Anggraweni. Selamat datang dan selamat sore Bu di Oksidasi kali ini. Ya, halo Bu Yuri, halo Sobat Mantap. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di edisi awal tahun di 2025. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Bu Yuri gimana? Sehat juga Bu. Nah Bu, sebenarnya nih kalau oksidasi kan selalu menyampaikan informasi tentang regulasi yang selama ini disampaikan. Nah tapi ini kita kali ini spesial Bu. Jadi untuk saat ini kita akan cerita bagaimana proses penyusunan regulasi dan juga apa aja sih capaian dari Direktorat Standar OTSKK selama ini Bu di tahun 2024. Nah mungkin Sobat Mantap belum banyak yang tahu gimana proses penyusunan regulasi dan juga untuk tahu ya, pengen tahu bagaimana capaian kinerja kita di Direktorat Standar ini Bu. Oke, baik, betul sekali Bu Yuri. Rasanya memang kita perlu ya menginformasikan bagaimana sih sebenarnya proses penyusunan suatu regulasi. Nah mungkin tapi sebelum kita bicara panjang lebar kaitannya dengan capaian dan juga proses yang ada di Direktorat Standar, mungkin sekilas saya infokan kaitannya dengan sebenarnya apa sih tugas dan fungsi dari Direktorat ini gitu ya. Nah sebenarnya tugasnya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Kami juga melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan juga kriteria. Selain itu juga kita melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan juga obat bahan alam Indonesia. Oh, jadi singkatnya, kalau tugas utama dari Direktorat Standar kita ini menyiapkan regulasi untuk digunakan oleh teman-teman di unit-unit, tapi juga oleh pelaku usaha dan masyarakat lebih ya? Ya, betul sekali Bu Yuri. Nah, kalau gitu apa bisa diceritakan Bu, bagaimana awalnya proses kita menentukan regulasi yang perlu disusun itu oleh Direktorat Standar? Nah, untuk menentukan regulasi yang akan kita susun, sebelumnya kita pastinya akan meminta masukan dari unit-unit yang ada di Badan POM, khususnya unit-unit teknis di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan juga kosmetik. Nah, selain dari itu juga kita meminta masukan dari para pelaku usaha dan juga masyarakat. Jadi kalau gitu setelah kita menerima masukan, Direktorat menerima masukan, apakah yang dilakukan selanjutnya Bu? Apakah ada batasan-batasan berapa yang harus disusun atau ada kriteria lainnya? Ya baik. Dalam setiap penyusunan setiap tahunnya memang kita punya target ya. Sebenarnya berapa sih penyusunan suatu standar? Nah, target ini nantinya akan kita sesuaikan dengan anggaran pastinya, anggaran yang diterima oleh Direktorat Standar dan nanti akan disusun dalam bentuk program penyusunan peraturan. Nah, program penyusunan peraturan ini dikoordinatori oleh Biro Hukum dan Organisasi yang ada di Badan POM. Nah, selanjutnya untuk regulasi sendiri ini akan disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan dari para stakeholder baik internal maupun eksternal. Oh gitu ya Bu. Kalau gitu setelah ada urutannya kita menentukan urgensi dan kebutuhan yang perlu disusun, mungkin bisa diceritakan juga Bu, bagaimana proses penyusunan standar atau regulasi tersebut dari awal sehingga sampai dia diterbitkan. Ya, untuk penyusunan suatu peraturan ini sebenarnya ada beberapa tahap. Kita mulai dari pertama pengumpulan data, kemudian dari situ kita akan melakukan analisa dan kajian. Kemudian teman-teman akan melakukan perumusan dari draft awal regulasi tersebut. Nah, kemudian perumusan itu akan kita bahas dengan lintas unit yang ada di Badan POM. Nah, ini bisa terjadi pembahasan berkali-kali untuk perumusan draft awal ini. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pembahasan dengan lintas sektor ataupun dengan narasumber jika memang diperlukan. Nah, tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah konsultasi publik, di mana di dalam konsultasi publik ini kita meminta masukan dari para stakeholder kita untuk draft yang sudah kita susun tersebut. Nah, setelah itu baru nanti kita akan merumuskan kembali draft finalnya dan diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan lanjutnya dilakukan penetapan peraturan.
cukup panjang prosesnya ya, Bu, Ya, tahapan-tahapannya. cukup sangat panjang sekali. Tapi tetap melibatkan lintas unit, Betul, lintas sektor, lintas sektor, pelaku usaha, betul. dan juga mungkin ada masyarakat lain yang Iya. ikut terlibat dalam perumusan ini ya, Bu. Yang Betul, tadi betul. di konsultasi publik tadi Betul, ya, Bu, ya. konsultasi publik itu merupakan tahapan yang sangat penting di dalam suatu penyusunan regulasi. Karena meaningful dari participation yang meaningful itu yang kita harapkan dari para stakeholder kita. Supaya peraturannya nanti bisa terimplementasi Betul, baik ya, Bu, ya. ya. Oke. Baik Bu Putri, kalau gitu sekarang setelah kita sudah tahu nih teman-teman Sobat Mantap pastinya jadi paham ya Bu ya terkait proses penyusunan suatu regulasi. Jadi sekarang kita beralih nih Bu, capaian kinerja Direktorat Standar di Oke. tahun 2024 apa saja Bu? Nah, untuk capaian kita di tahun 2024 kemarin ada 10 regulasi baru yang sebenarnya kita sudah susun, dan kemudian ada 4 regulasi yang memang sudah selesai. Selesai ini artinya regulasi itu sudah sampai tahap penetapan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada satu lagi kegiatan sosialisasi yang memang kita lakukan di tahun 2024. Ini ada 10 juga kegiatan sosialisasi yang sudah kita lakukan. Oh, jadi cukup banyak sebenarnya kinerja yang sudah dicapai ini terkait dengan fungsi utama tadi ya Bu ya? Betul, Fungsi yang utama terkait tadi. dengan regulasinya ya. Jadi kalau sosialisasi itu apakah terkait peraturan saja ya Bu? Nah, untuk sosialisasi ini sebenarnya adalah pemberian informasi bisa untuk regulasi yang baru yang memang sudah kita tetapkan, tapi bisa juga berupa bimbingan teknis terkait dengan peraturan yang memang sifatnya sangat-sangat teknis sekali. Nah, sosialisasi peraturan ini melibatkan stakeholder mulai dari pelaku usaha, masyarakat, kementerian yang terkait, akademisi, bahkan organisasi profesi dan juga LSM. Jadi masih lanjutan dari yang konsultasi publik melibatkan begitu banyak stakeholder, nah diulangi kembali ya. diterbitkan ya Bu ya, Ya, sosialisasi. karena kami harapkan regulasi yang sudah kami terbitkan ini benar-benar dipahami oleh semua stakeholder yang terkait dengan regulasi tersebut. Oke. Baik Bu, kalau begitu untuk tahun ini di 2025 pastinya ada dong rencana regulasi Ya. yang sudah ditetap. Itu gimana Bu? Nah, untuk tahun 2025 ini kita ada 7 regulasi yang memang kita rencananya akan kita susun sesuai dengan tadi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para stakeholder Dan urgensi yang diperlukan. dan urgensinya, ya. Baik Bu, kalau gitu cukup banyak yang masih perlu diselesaikan. Tentunya juga masih ada juga kah Bu yang ada dari tahun yang belum ditetapkan tadi ya Bu ya. Berarti masih harus diselesaikan itu. Oh iya, betul. Carry over dari tahun yang sebelumnya itu juga ada beberapa regulasi yang memang harus masih kita lakukan pembahasan di tahun ini. Jadi di tahun ini selain 7 regulasi tadi yang memang kita rencananya akan susun, ada beberapa regulasi carry over yang memang tetap kita melakukan pembahasan sampai nanti regulasi tersebut ditetapkan. Iya. Ya, PR-nya banyak ya Bu. PR-nya banyak. Jadi bukan hanya 7 regulasi sebenarnya. Tuh teman-teman ya Sobat Mantap. Baik Bu, kalau gitu apalagi capaian dan kinerja dari Direktorat Standar OTSKK yang selain tupoksi utama fungsi standarisasi tadi? Nah, satu hal selain peraturan sebenarnya kita punya salah satu layanan publik yaitu kajian keamanan. Nah, di tahun 2024 kemarin kita sudah menyelesaikan sebanyak 180 kajian. Nah, ini terdiri ya, lumayan banyak ya. Terdiri dari 37 kajian di bidang obat tradisional, kemudian 84 di bidang suplemen kesehatan dan 59 di bidang kosmetik. Nah, kemudian di tahun 2024 kemarin alhamdulillah juga Direktorat Standar memperoleh predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Alhamdulillah akhirnya tercapai. Akhirnya rencana kita di tahun 2024 tercapai dan juga satu lagi yang membanggakan adalah predikat pelayanan publik untuk predikat pelayanan prima. Nah, karena pelayanan publik di Direktorat Standar ini baru berjalan 1 tahun. Nah, kemudian di tahun kedua kita sudah memperoleh predikat pelayanan prima. Jadi saya rasa ini cukup membanggakan bagi kami gitu. Hebat ya Bu ya. Nah, keren sekali ya Sobat Mantap ternyata bahwa capaian-capaian yang telah dilakukan di Direktorat Standar bersama Bu Putri yang menjadi komandonya sudah mencapai begitu banyak kinerja yang
cukup membanggakan bagi Direktorat Standar. Ya, dengan kerjasama tim yang luar biasa. Ya, luar biasa ya Bu ya. Baik Bu Putri, sebenarnya sih mau bahas lebih lanjut tentang layanan publik di Direktorat Standar Bu, tapi kami paham bahwa pasti Bu Putri masih punya ada agenda lain yang harus diselesaikan untuk saat ini. Jadi Sobat Mantap, untuk saat ini kita berhenti dulu nih terkait dengan kinerja, penyusunan regulasi, karena yang kalau layanan publik saya rasa nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Harus sesi khusus ya, khusus pelayanan publik. Bu. Baik teman-teman, Sobat Mantap, gitulah obrolan singkat kita dengan Ibu Putri kali ini. Makasih banyak Bu Putri atas perkenannya hadir ya bersama kita di Oksidasi. Semoga bermanfaat ya. Oke. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di Oksidasi selanjutnya. Salam mantap. Melayani tanpa pamrih. Dah.